Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Garisha Zafira Azhara dari Prodi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini aku akan membahas tentang isu terkini mengenai sistem informasi manajemen. Kira-kira isu apa sih yang akan aku bahas? Kita putar videonya dulu biar teman-teman nebak ya. Teman-teman pasti bisa menebak dong aku akan membahas apa. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Menjelajahi dunia tanpa sopir, petualangan Autonomous Car meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Autonomous Car merupakan kendaraan yang menggunakan kombinasi sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan perjalanan antar tujuan tanpa operator manusia. Teknologi AI menggerakkan sistem mobil self-driving. Pengembang mobil self-driving menggunakan sejumlah besar data dari sistem pengenalan gerai bersama dengan machine learning dan jaringan saraf untuk membangun sistem yang dapat mengemudi secara mandiri. Namun, teknologi ini juga menimbulkan sejumlah isu etika dan sosial yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sebelum autonomous car dapat diadopsi secara luas. Di antaranya yaitu, yang pertama ada keamanan. Autonomous car harus dirancang dan diuji secara ketat untuk memastikan keamanan penumpang, pengemudi lain, dan pejalan kaki. Sistem harus mampu menangani berbagai kondisi jalan dan cuaca serta menghindari kecelakaan. Yang kedua, ada privasi dan keamanan data. Autonomous car akan mengumpulkan sejumlah besar data tentang lingkungan sekitar, termasuk pergerakan orang dan kendaraan. Data ini harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan dengan cara melindungi privasi individu. Selain itu, autonomous car rentan terhadap serangan cyber yang dapat membahayakan penumpang dan orang lain. Sistem harus memiliki pengamanan yang kuat untuk mencegah peretasan dan manipulasi. Yang ketiga, ada dampak sosial dan ekonomi. Dengan adanya autonomous car yang menggunakan teknologi AI, dapat menyebabkan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai pengemudi taksi, truk, dan profesional transportasi lainnya kehilangan pekerjaannya. Selain itu, isu sosial yang terdampak pada masyarakat yaitu dapat menyebabkan ketimpangan sosial seperti orang dengan pendapatan tinggi yang mampu membeli teknologi ini terlebih dahulu dan orang yang pendapatan rendah akan tertinggal. Untuk mengoperasikan autonomous car dibutuhkan jaringan seluler dengan kecepatan tinggi yaitu 5G. Jaringan 5G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi daripada jaringan 4G yang diperlukan untuk mentransfer data sensor dan video yang besar secara real time. Jaringan 5G dapat mendukung banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan, yang penting untuk autonomous car yang perlu berkomunikasi dengan kendaraan lain, infrastruktur jalan raya, dan pejalan kaki. Selain jaringan 5G, strategi penerapan telekomunikasi dan networking dapat diterapkan melalui jaringan cloud. Layanan cloud menjadi standar dalam penyimpanan data dan peningkatan yang signifikan dalam keamanan dan stabilitas. Jaringan cloud dapat digunakan untuk menyimpan data sensor dan video yang besar yang dikumpulkan oleh autonomous car. Jaringan cloud juga dapat digunakan untuk memproses data sensor dan video untuk menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh autonomous car. Teknologi dari autonomous car dapat menimbulkan sejumlah resiko keamanan yang perlu diatasi. Maka dari itu, perusahaan autonomous car perlu mengembangkan strategi keamanan informasi, salah satunya yaitu dengan machine learning. Seperti halnya semua aplikasi machine learning, langkah pertama untuk menerapkan AI guna memerangi resiko keamanan pada autonomous car adalah mengumpulkan dan menyimpan data yang tepat. Jika jaringan internal mobil dipantau menggunakan platform yang mampu menyimpan dan menganalisis log, kendaraan itu sendiri dapat mendeteksi aktivitas berbahaya dan mencegah serangan, atau paling tidak memperingatkan pengemudi dan mengurangi dampaknya. Salah satu contoh platform efektif yang mampu menyimpan dan menganalisis log adalah Elasticsearch, sebuah mesin analisis yang banyak digunakan dalam bidang keamanan. Setelah autonomous car dikonfigurasikan untuk mengumpulkan dan menyimpan catatan pengguna, machine learning masuk untuk mendeteksi anomali apapun. Machine learning membangun model deteksi serangan yang mampu menganalisis sinyal dan data layanan yang diterima dari dunia luar melalui koneksi internet atau port di dalam mobil. Algoritma ini dapat untuk mendeteksi aktivitas malware berkomunikasi yang tidak biasa seperti mengaktifkan mobil pada saat parkir dan saat mobil berada di jalan raya. MDP atau keputusan Markov dapat menjadi alat untuk mengembangkan strategi keamanan informasi yang efektif pada autonomous car. Proses keputusan Markov atau MDP mengacu pada proses pengambilan keputusan stokastik yang menggunakan kerangka kerja matematis untuk memodelkan pengambilan keputusan sistem dinamis. Implementasi dari Markov Decision Process atau MDP pada autonomous car diantaranya yaitu yang pertama, untuk memilih jalur. Saat berada di persimpangan, autonomous car dapat menggunakan MDP untuk memilih jalur yang paling aman dan efisien.
Algoritma MDP dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan kendaraan lain, lampu-lampu lalu lintas, dan kondisi jalan untuk memilih jalur yang paling mungkin mengantarkan mobil ke tujuannya dengan aman dan cepat. Yang kedua adalah menghindari tabrakan. Saat menghadapi rintangan atau kendaraan lain, mobil otonom car dapat menggunakan MDP untuk memilih manuver yang paling aman untuk menghindari tabrakan. Algoritma MDP dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan seperti mengerem, berbelok, atau berpindah jalur untuk memilih manuver yang paling aman untuk menghindari tabrakan. Algoritma MDP dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan seperti mengerem, berbelok, atau berpindah jalur untuk memilih manuver yang paling mungkin menghindari tabrakan. Yang ketiga adalah menyesuaikan kecepatan. MDP dapat digunakan untuk menyesuaikan kecepatan otonom car berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. Algoritma MDP dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan lalu lintas, cuaca, dan kondisi jalan untuk memilih kecepatan yang aman dan efisien. Sumber daya komputasi yang akan diterapkan pada autonomous car yaitu cloud computing. Cloud computing sekarang banyak digunakan pada autonomous car untuk fungsionalitas yang lebih baik. Faktanya, tanpa solusi cloud otomotif, teknologi autonomous car mungkin tidak akan terwujud. Alasannya yaitu mobil memiliki banyak sekali memori komputer di dalamnya. Autonomous car dilengkapi dengan beberapa radar, sensor, dan kamera, yang berarti autonomous car membutuhkan banyak penyimpanan online dan daya komputasi yang dapat disediakan oleh cloud. Cloud computing dapat digunakan untuk menyimpan data peta model AI dan perangkat lunak lain yang dibutuhkan oleh autonomous car. Sumber daya komunikasi yang akan diterapkan pada autonomous car yaitu yang pertama ada jaringan 5G. Jaringan 5G menawarkan kecepatan data tinggi dan latensi rendah yang diperlukan untuk autonomous car berkomunikasi dengan infrastruktur jalan raya dan kendaraan lain. Yang kedua ada jaringan kendaraan ke kendaraan atau V2V. Jaringan V2V autonomous car untuk berbagi informasi tentang lokasi, kecepatan, dan arah satu sama lain. Yang ketiga ada jaringan kendaraan ke infrastruktur atau V2I. Jaringan V2I memungkinkan autonomous car untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jalan raya seperti lampu lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Dalam mengelola penerapan sistem informasi pada autonomous car, tentunya terdapat beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Yang pertama ada faktor keberhasilan. Teknologi yang matang. Pengembangan dan penerapan sistem informasi autonomous car membutuhkan teknologi yang matang dan andal di berbagai bidang seperti sensor, pemrosesan data, AI, komunikasi, dan kontrol kendaraan. Kemajuan pesat dalam teknologi ini dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan peluang keberhasilan penerapan sistem informasi autonomous car. Faktor keberhasilan yang kedua ada kolaborasi industri dan akademisi. Kolaborasi antara industri otomotif, perusahaan teknologi, dan akademisi sangat penting untuk mengembangkan dan menguji sistem informasi autonomous car secara efektif. Pertukaran pengetahuan, keahlian, dan sumber daya dapat mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang ketiga ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas, pendanaan penelitian, dan insentif dapat mendorong pengembangan dan penerapan sistem informasi autonomous car. Kebijakan yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi dalam teknologi ini. Lalu, terdapat beberapa faktor kegagalan. Yang pertama, ada tantangan teknologi. Sistem informasi autonomous car menghadapi beberapa tantangan teknologi yang signifikan seperti pemrosesan data real-time yang kompleks, pengambilan keputusan yang akurat dalam kondisi yang tidak terduga, dan memastikan keamanan dan keandalan sistem dalam berbagai kondisi lingkungan. Kegagalan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif dapat menghambat penerapan teknologi ini. Yang kedua ada kurangnya standar dan regulasi. Kurangnya standar dan regulasi yang jelas untuk autonomous car dapat menciptakan ketidakpastian dan hambatan dalam pengembangan dan penerapannya. Standar yang komprehensif dan regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan interoperabilitas sistem ini. Lalu ada kekhawatiran etika dan hukum. Autonomous car menimbulkan berbagai kekhawatiran etika dan hukum seperti tanggung jawab dalam kasus kecelakaan, privasi data, dan dampak sosial dari teknologi ini. Kegagalan untuk mengatasi kekhawatiran ini secara memadai dapat menghambat penerimaan publik dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman udah pada paham penjelasan dari saya tentang penerapan sistem informasi pada autonomous car? Apakah teman-teman akan tertarik terkait dengan autonomous car dan akan membelinya di masa depan? Kita aminin aja ya teman-teman.
Maka dari itu, sekian penjelasan saya tentang penerapan sistem informasi pada Autonomous Car. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.